teman-teman semua. Saya Aco Henry. Saya sutradara dan penulis dari film Suka Duka Tawa. Film ini bercerita tentang karakter Tawa yang dimainkan oleh Rael Amanda. Dia adalah seorang stand up comedian perempuan. Dia dia seorang stand up comedian perempuan yang menjadikan ayahnya menjadi materi dari stand up-nya. Kenapa dia jadiin ayahnya materi stand up? Karena ayahnya tuh ninggalin dia dari kecil. Ayahnya ini namanya Keset, nama panggilannya. Keset ini diperankan oleh Rifnu Wikana. Ya akhirnya filmnya bergerak dari situ tentang bagaimana Tawa mengatasi traumanya dengan menjadikan ayahnya sebagai materi dari stand up-nya. Oke, itu dulu ya. Nah, itu juga tunggu filmnya segera ya, saya sedikit dulu ya. Iya. So, ada siapa aja sih yang hadir hari ini? Mungkin bisa memperkenalkan satu persatu. Iya, hari ini sebenarnya tadinya kita berencana untuk menghadirkan ada Rael Amanda pemeran utama kita, terus ada Marissa Anita, Rifnu Wikana, tapi mereka berhalangan hadir untuk hari ini. Nanti akan hadir di preskon. Untuk yang pertama mungkin bisa akan aku panggilkan yang paling cimit, yang merupakan karakter Tawa di masa kecilnya. Kita sambut Meisha Echa, Tawa kecil. Pacil. Kalau sebelumnya Echa jadi pacil, sekarang jadi tacil, Tawa kecil. Echa, duduk dulu. Echa mau kasih sebutan. Echa mau halo-halo dulu tuh. Tawa, oke. Selanjutnya, ini tanpa ketidaksengajaan, tanpa unsur sengajaan, ternyata mereka ini berada di dalam sebuah payung podcast. Aku pun awalnya beneran gak berencana ngajak mereka semua karena awalnya memang sebelumnya udah pernah kerja sama salah satunya, pengen banget kerja sama salah satunya, dan yang satunya lagi udah pernah menjanjikan untuk kita kerja sama ya. Ternyata mereka satu paket. Kita panggil untuk yang pertama Gilang Baskara. Gilang Baskara. Boleh perkenalan dan karakternya seperti apa? Saya Gilang Baskara, di film ini saya jadi Fahri. Banyak film soalnya. Oke. Ya, berikutnya mari kita sambut karakter selanjutnya dari film Suka Duka Tawa, Arif Brata. Iya. Halo, saya Arif Brata. Di sini berperan sebagai Nasi. Nama asli karakternya Rais. Jadi panggil Nasi. Oke, selanjutnya dari masih dalam satu geng kosan. Jadi teman-teman ini akan menjadi geng kosannya Tawa. Satu lagi Bintang Emon, silakan. Halo. Kenalan dulu, Pak. Halo, saya Bintang Emon. Saya di sini sebagai ini panjang berapa? Nggak usah diulas. Namanya Karakter, terjebak dalam karakter. Oh my. Saya jadi Ias di sini. Iya, teman-teman ini semua akan menjadi gengnya Tawa. Ini semua teman-teman Tawa. Nah, karena tadi aku udah ceritain kalau di film ini adalah tentang bagaimana Tawa dan bapaknya. Tawa tumbuh dengan skena stand up komedinya dan ini teman-temannya. Bapak juga sebagai jadi bapak ini juga adalah seorang pelawak, tapi berbedanya adalah dia ini bekerja sebagai pelawak di TV. Bagaimana kita lihat biasanya banyak play dan pelawak-pelawak di TV. Nah, bapak tuh bekerja di acara komedi di TV. Nah, bapak Rifnu Wikana ini juga punya geng. Di sini udah yang berhalangan hadir adalah Cing Abdel Aryan, salah satunya yang juga terlibat di film ini. Tapi sayangnya hari ini belum bisa hadir. Tapi yang selanjutnya mungkin yang bisa mewakili dari gengnya adalah Mang Saswi di sini. Mang Saswi sebagai karakter. Saya Mas Saswi, Silakan. saya Mas Saswi, saya jadi Japon.
Iya, Saya juga sampai sekarang belum tahu singkatan dari Japon itu apa. Jambul yang suka kasbon. Oke, jadi di sini Bapak juga punya grup selain sama Mang Saswi juga Ratu Sinema Indonesia. Wow, kita sambut Nabila Channel Bubu. Pada kaget. Sorry Manda. Oh iya bener. Iya benar. Aku boleh kenalin dulu. Halo ya teman-teman udah tahu ya ini adalah Tools aku. Aku Nabila Senur atau Bubu di sini jadi gengnya Keset atau Hasan atau Rifnu Wikana yaitu Bapak. Aku menjadi Anggun. Jadi kita satu geng dengan Mang Saswi dan juga Cingapel. Maaf ada Iya betul. Kita yang muda sendiri ya. Oh. Jadi Bapak punya grup lawak namanya Aman Jaya yang kami singkat Anjay. Nah grupnya ada 4 orang ini, Mas Rifnu Wikana, ada Mang Saswi, ada Bubu dan ada Cing Abdel. Nah ada satu orang yang kelewatan di sini nggak hadir, aku kelupaan yang adalah Enzi Storia. Enzi juga nanti akan hadir next. Ya tapi Enzi akan jadi bagian dari kosan dan geng stand up comedy. Namanya adalah Adin. Gitu. Oke teman-teman semua, ini teman-teman cash. Boleh teman-teman ngambil foto dulu. Boleh ke depan bersama. Jadi kita main. Nih Enzi boleh kesini. Tadi aku udah menjelaskan sedikit ya dunianya pertanyaan sebelum kita bakal menerima pertanyaan dari rekan-rekan media. Aku pengen ngasih beberapa pertanyaan dulu. Kenapa sih menciptakan dunia yang seperti ini? Film panjang pertama Aco. Oke. Aco merasa kayak oke ini film panjang pertama gue harus ini. Oke. Ya ini film panjang pertama saya setelah mengerjakan beberapa film pendek dan musik video gitu. Ya awalnya tentu mempertanyakan banyak hal gitu, apa yang bisa dijadikan jadi film panjang, apa yang penting. Saya menulis ini bersama teman saya Indriana Agustin, kami berdua menulis ini. Waktu itu akhirnya apa yang lagi jadi penting gitu di saat-saat ini gitu. Dan saya menemukan oh kok banyak ya konflik dan apa yang menjadi berkah untuk saya. Saya senang ketemu teman-teman saya, ketawa bareng, bercanda, itu jadi selalu jadi sesuatu yang menyenangkan. Tapi mulai menyadari kok dari tawa dan canda ini tuh bukan cuma menghadirkan hal positif, tapi juga banyak ada juga sih bermata dua juga nih, bisa menciptakan luka juga ternyata loh si tawa ini. Dan saya termasuk orang yang banyak menutupi luka dengan tawa. Oh my god. Dan beginilah berteman dengan banyak teman-teman stand up komedian, ternyata mengenal mereka juga oh banyak ya mereka traumanya, ternyata di balik kelucuan ini semua berarti ada luka yang mereka coba tutupin. Dan saya juga menyadari dari beberapa hubungan sebelumnya kebanyakan bercanda tuh nggak baik ya guys. Oh my god. Aduh. Ya sampai akhirnya mencoba menggali lagi dan akhirnya siapa ya orang yang lagi paling sering bercanda sama saya gitu. Saya menyadari ayah saya orang yang paling suka mencoba membuat saya tertawa walaupun sangat garing gitu. Waktu saya kecil saya nggak terlalu dekat sama ayah saya gitu awalnya karena dia juga ya sangat sibuk dengan pekerjaannya satu dan lain hal, sampai akhirnya di usianya yang sekarang udah menua dan sekarang gantian saya yang bekerja, dia mencoba mendekat saya dengan banyak bercandaan gitu, mencoba mendekat dengan jadi so asik menurut gue sih gitu. Apaan sih gitu, tapi menyadari kesini kok oh ini tuh caranya dia untuk mencoba berkomunikasi sama gue sih gitu. Dan dari situ mulai menghargai effortnya, mulai menangkap maksudnya dia cuma pengen di usia yang sekarang untuk pengen lebih dekat, dan gue juga pengen kok lebih kenal sama dia gitu. Dan akhirnya mencoba mengangkat berbagai macam fragmen itu gitu, mulai dari tawa, canda, komedi, relasi orang tua, dan akhirnya itu coba ditangkap di film Suka Duka Tawa ini gitu. Karena gue juga menangkap waktu intinya kan ada generation gap juga di sini. Ketika teman-teman stand up di awal masuk ke dunia hiburan Indonesia juga kan sebenarnya awalnya ada gesekan ya.
yang sampai akhirnya sekarang terbukti mereka bisa melebur kok. Yang teman-teman yang berada di TV bisa stand up dan sebaliknya juga teman-teman stand up juga bisa ada di TV. Jadi oh ternyata semua perbedaan ini bisa kok bersatu itu dalam tawa gitu. Dan akhirnya itu semua sih yang mencoba digabung di sini gitu. Tentang bagaimana tawa tuh bisa loh jadi peredam luka dan pengobat dari semua luka. Untuk teman-teman kantor ketika ditawarin mulai film tentang dunia stand up comedian, kalian tuh ya gimana? Kalau saya sih apa yang dilakukan mereka? awal-awal kaget ya, karena kok bisa idenya sama kayak ide saya gitu. Masa udah dipikir juga gitu. Sekali sama. Sangat-sangat senang lah karena diceritain secara detail bahwa ini mau mengulik dunia stand up yang saya dan teman-teman udah berapa kali main film yang ya ada stand up comedian di dalam, dan banyak film produksian dari rekan-rekan komunitas stand up, tapi yang benar-benar fokus ke dalam si komunitas dan bagaimana kita saat berstand up lalu menulis materi dan lainnya. Saya bisa bilang ini salah satu yang paling dalam ceritaannya gitu, paling kenyataannya seperti ini gitu. Jadi buat saya sebuah kehormatan bisa ikut terlibat di sini. Kayak gitu saja. Sama-sama. Dan ya sangat happy juga karena ternyata kebetulan bareng dengan teman-teman satu podcast lalu banyak rekan main juga di sini yang sempat ketemu beberapa kali, jadinya datang ke set tuh mindsetnya pengen main, pengen nongkrong gitu karena seru di setnya gitu. Jadi saya harap rasa senang dalam produksinya juga menular ke perasaan penonton nanti saat menikmatinya. Pak Guru, saya mau bertanya. Guru di situ. Aneh banget ya. Pak Guru, saya mau bertanya. Sebelum terjebak, aku mau nanya. Kalian tuh yang pilih podcast setelah syuting apa sebelumnya? Belum. Oh, memang udah dulu. Iya. Oh, memang udah hits ya. Oke, lanjut Jebas. Dan ini film bintang setelah sekian lama dia hiatus lama dari Sudah sekian lama menolak PH. Oh my god. Oh, saya dia ada heran juga sih kenapa Aco yang dari luar dunia stand up kok bikin film malah tentang stand up gitu. Dan beneran tentang stand up, emang pemeran utamanya dia stand up, kisah hidupnya lagi nyobain stand up gitu. Terus pas diajak juga cukup apa ya, kayaknya karena buah dari setiap, saya kan sama Aco kenal mungkin baru 2 tahunan lah. Dia datang ke acara saya di YouTube sama Bang Abdel gitu. Saya sama Bang Abdel selalu gitu, terus ibu nggak pernah ngajak. Ya BG juga kami ngomong, ngomongin Aco dan dia ngomonginnya nggak pernah ngajak. Sibuk banget gitu. Bener dia ajak. Berarti nyindir terus tuh. Sudah nanya ya. Christopher Nolan ya nggak pernah ngajak. Tahu. Itu sih. Jadi senang banget bisa dipercaya Aco untuk apalagi film dia yang pertama, film panjang pertama gitu. Dan sama kayak Bintang tadi mainnya sama orang-orang yang beberapa udah dikenal, terus suasananya menyenangkan. Walaupun tadi Bintang bilang keset kayak main, saya sih enggak ya, emang tetap kerja profesional. Saya tahu nih teman-teman tapi. Berarti Bintang nggak profesional ya? Enggak, dia mau main tapi sorry, Kan kamu yang mulai bercanda dulu. saya kasih tahu dikit ya gimana kita mau profesional kalau sutradaranya di sela-sela take main skuter listrik. Sutradara badminton di set coba. Gimana kita mau serius kalau sutradara badminton di set? Enggak, saya enggak tahu. Padel. Itu sih senang. Semua saya kalau dari saya sih teman-teman bakalan menyiapkan RAM memori agak panjang ini saya soalnya. RAM memorinya harus dihapus dulu dari video yang udah nggak pakai. Nah, takutnya masih agak panjang. Jujur seneng sih saya. Saya di awal tuh ketemu sebenarnya pernah diajak
diajak proyek tapi Ya tapi budgetnya nggak masuk. Oh my god. Kalau yang ini kita sudah deal 2 sekarang. Ini lu bisa ngundang berapa karena lu ngejaminin rumah kan? Enggak. Yang itu jangan dicatat nggak ada. Kalau yang di sini kita sudah deal, saya bilang, Pak Sutradara, podcast ABG dong ini, karena ada bintang yang juga. Jujur yang paling lama dinya beliau. Iya nggak? Iya dong. Schedule kok schedule. Jadwalnya susah Saya sama Prato udah deal sama Acok kan kita. Iya, kita bareng kan. Ada Bang Sasu loh di sini. Kita bareng. Ini belum deal Schedule. Jangan. Tua. Hilang katanya bolpennya hilang pada tanda tangan kontrak dia nyari mana bolpennya ya gitu. Saya senang sekali karena dekat lah dengan saya, stand up comedian juga. Jadi dunianya tuh kayak wah, baru pertama yang diangkat tentang stand up comedian. Biasanya di film tuh adalah selipan tapi cuman kayak adegan stand up Saking comedian. memang berata Ya? di beberapa kali ketawa dia masuk ke kamera gini. Enggak, itu terlalu ini bagi malu ya teman-teman kalau itu ya. Iya, jadi pada saat itu ngobrol ternyata Aco betul-betul ngulik tentang bagaimana dunia stand up comedy, bagaimana komunitasnya, terus sampai banyak sekali juga stand up comedian yang terlibat di film ini gitu. Jadi saya sangat excited sekali. Terus dia sampai nonton referensi stand up comedian luar juga. Jadi menurut saya cukup mateng lah untuk persiapan film ini. Jadi saya betul-betul ini nih baru nih lumayan beda juga ya dari komedi tapi mengangkat stand up comediannya karena mungkin teman-teman yang belum tahu rata-rata komika itu merasa ini apa namanya banyak lukanya. Makanya dia cari panggung untuk mengeluarkan keresahan itu. Jadi menurut saya mudah-mudahan film ini bisa mewakili orang. Karena sudah Tapi lukamu apa sih lukamu? luka sama seperti dia juga agak kurang dekat sama ayah, kurang dekat sama bapak sehingga ketika ngobrol tuh pada saat dia sakit agak canggung gitu. Obrolannya dia cuma nanya tadi hujan nggak pulang kerja tadi hujan nggak gitu doang. Jadi kita agak kok gitu. Nah sebenarnya itu tadi yang bilang dia mencoba berkomunikasi sih. Dia relate banget. Relate banget, makanya setiap minggu saya relate banget lagi gitu kan. Masih dia. Banyak teman-teman. Ya, gitu. Eca gimana Eca? Diajak main film sama kakak Aco, sama Beyond Studio, sama di Buena Office Cinema gimana? Seneng nggak? Kasih tahu sama kakak-kakak media. Senang banget. Terus aku juga bisa main-main bareng. Pokoknya seneng lah. Menurut kamu paling lucu siapa? Oh boleh jawab gitu aja. Paling lucu siapa? Kan kamu pernah syuting bareng-bareng. Paling lucu siapa? Ini sama ini. Bukan mukanya. Bukan mulutnya. Tapi nggak apa-apa kita terima aja. Makasih Eca. Makasih Eca. Eca umur 7 tahun. Eca hebat banget loh. Berarti dia habis dari panggil aku ayah langsung. Iya. Wih, lebih jadwalnya lebih hits dia daripada kita semua. Dari pacil ke tacil. Iya. Sekarang jadi tawa kecil. Nanya diri sendiri. Bu gimana Bu jadi? Enggak, aku mau nanya dulu kenapa ada gas ini sih? Sebentar, konsepnya apa? Aku penasaran banget. Kenapa di tengah-tengah sih anjir? Jadi perhatian ya guys, bukan gasang aja. Iya, ini semua konsep ya. Jadi Aco itu kan pintar banget. Ini semua simbol. Jadi ada di film-film itu metamorfosis dan simbol-simbolnya. Semiotiknya itu akan ada artinya, ya. Nah kalau aku inget banget dihubungin sama Mas Ajis, produser. Sebelumnya Kilas Balik sama Aco tuh suka bercanda ya Aco. Karena kan aku pertama kali ya karena kita memang gaul tapi jadi kita gaul bareng gitu kan di Jav lah. Karena kita sama-sama snapir guys gitu. Sorry. Tahu nggak Jam? Tahu nggak apa-apa kalau nggak tahu nanti. Iya. Ya, masih di YouTube diam aja ya. Terus kita pernah pegang, Popes pernah pegang Belum Mataharinya Satriadi. Oh iya. Di situ makin pertama kali ngeliat Aco, wah, udah punya feeling nih, mau angkat nih kayaknya. Udah on demand banget nih kayak rising star yang dikejar semua orang gitu, rasanya respect. Bener-bener ngeliat hasilnya Aco tuh
bercanda sama cowok bilang, cowok pokoknya kalau kamu bikin film, aku mau support, aku mau bantu. Udah nih, udah lupa karena kita dulunya produktif banget guys, jadi kita sibuk lah ya. Terus tiba-tiba ditelepon sama Mas Ajis, Bu, casting. Nah biasanya kalau aku casting tuh nggak dapet peran, pakai alasan banyak banget gua. Oh nggak bisa, gua ini ada waktu. Tiba-tiba dihubungi sama timnya kan untuk casting. Tau nggak caranya gimana? Pas Musikal Keluarga Cemara ada Ajis, ada Coko foto bareng, selfie dong. Gue kirim ke timnya, kata mereka aman nggak usah casting. Nanti dia mau nggak casting guys, jadi kayak gitu. Terus mereka gini, oh ya udah kata udah oke gitu. Jadi intinya pasti ada jalan untuk dapetin masuk di filmnya Aco Tena. Gitu intinya. Saya casting berapa kali? Tapi mau selfie aja sama tukang casting. Terus gue bilang sama tukang castingnya, ini udah oke gitu. Nah di sini aku senang banget karena Mas Asi kita juga ketemu di Musikal Keluarga Cemara. Terus Cing Abdel kata lucu banget ya, muka-muka bijak tapi anjay banget kelakuannya. Lucu banget mereka berdua, terus banyak banget adegan-adegan yang musinya dramatis dan emosional. Sebenarnya kan ya mukanya mereka aja udah kayak susah ya, air mata naik lagi gitu kan. Tapi senang banget karena kita itu pas Aco juga sebagai sutradara tahu persis apa yang dia mau, tapi juga memberikan kita ruang untuk eksplorasi. Jadi dia selalu diskusi dan dia selalu menumpahkan pikirannya dan mengosongkan juga supaya kita juga bisa kontribusi pikiran. Jadi banyak banget momen-momen reading yang gue terinspirasi banget. Aco tuh banyak banget tanya sama Bang Saksi sama Cing Abdel, karena kan yang sudah di pengalaman seperti itu kan mereka berdua gitu kan. Nah basically geng kita itu tuh mungkin aku kayak nunungnya gitu ya. Versi ya apa namanya tokoh yang memang lucunya tapi cewek satu-satunya di sebuah geng yang kalau kita masih bercanda-bercandaan tuh masih pakai styrofoam, masih masuk TV kayak gitu. Jadi pada saat aku tahu ceritanya ada geng yang sudah lawas dengan anak-anak muda yang stand up comedy, generation gap ini menarik banget untuk dieksekusi dan akhirnya ditonton karena kalau kita lihat dalam Bunga Matahari apapun yang Aco bikin itu pasti heartfelt, jadi sangat membantu. Gimana? Kamu sering banget jodoh kita semua. Ya kalau saya cerita aja sampai dapat casting kenapa nggak ada? Casting juga nggak selfie ya? Casting cuma online. Dan kamu mungkin nambahin, aku tuh pas musikal keluarga Cemara aku ngeliat Mang Sasu di situ dan udah tahu Mang Sasu. Jadi nonton musikalnya dan udah percaya. Nah itu ceritanya seperti itu. Jadi nggak usah ceritain. Waktu awalnya itu judulnya bukan ini, pakai bahasa Inggris. Makanya saya langsung untuk peran itu survei London Silent of the Lamb. Nggak kesana Ya jadi setelah ketemu ngobrol ya ceritain ceritanya begini sangat menarik sekali karena hal itu dialami keseharian dan masuk akal lah. Ya pasti nantinya akan ditangani dengan supaya ringan dan lucu. Tapi cerita ini dialami oleh kita dan juga teman-teman dari komika juga pasti mengalami dan gesekan itu juga pernah naik lah yang di atas itu di berita-berita. Jadi sangat menarik sekali. Terus lebih menarik lagi saya bisa ketemu talenta muda ini. Saya sudah dua dari itu. Tapi sayangnya kita tidak ketemu. Kita cuma nonton doang terakhir. Banyak bareng. Saya nggak usah bilang sendiri juga. Cuma dikit. Kita malah lebih banyak readingnya ya. Yang readingnya kita jaga banget, terus kamu nggak apa-apa mah. Iya, justru yang lucu pas readingnya. Jadi sangat menarik. Pengalaman baru karena prosesnya juga sangat baik. Waktu schedule-nya tepat sekali, jadi dan seperti tadi menyenangkan. Kalau saya sih kesana bermain, cuma ada satu yang agak membingungkan waktu itu ketika diberi skenario, tapi tidak ada dialog apapun. Benar. Tidak. Berapa scene ya? Ada 5 scene itu. Kita berbekal syuting
scene ini apa tidak ada, cuma scene aja itu. Nah itu sangat menarik, jadi nanti kita tonton, mudah-mudahan hasilnya pun menarik gitu. Nah, keset gimana keset ngomong. Kita berikan kesempatan rekan-rekan media untuk bertanya. Silakan. Belakang dulu. Boleh berdiri namanya. Boleh lempar badan dulu. Please. Satu menit. Ya. Kadi. Mau ada dua pertanyaan. Pertama, di titik mana akhirnya lo setting di film pertama lo, dan di mana akhirnya opportunity itu disambut sama Bion Studios? Itu yang pertama. Dan yang kedua, di sini kan Tawa pasti diceritain dari stand up-nya terus materinya, itu lo nulis sendiri semua bit-bit stand up-nya si Tawa atau seperti apa? Ya, thank you Mas pertanyaannya. Oke, di titik apa yakin dengan ini menjadi cerita dari film panjang pertama? Ketika yakin ini tuh bukan cuma cerita tentang komedi Indonesia pada umumnya, maksudnya di sini kan ada komedi di TV, ada stand up komedi gitu. Kita ternyata lebih dalam dari itu. Pada akhirnya ini tentang relasi hubungan antara orang tua dan anak gitu. Bagaimana sulitnya generasi yang berbeda ini tuh berkomunikasi, bukan cuma dalam tentu bagian luarnya kan kita bisa lihat stand up komedi dengan lawak konvensional di TV, tapi lebih dalam dari itu Tawa dan bapaknya yang sebagai pelaku di TV, Tawa sebagai stand up juga punya pergesekan itu gitu. Dan aku rasa ini jadi sesuatu yang sangat universal. Kita semua punya kecanggungan itu, ngobrol hal-hal yang intimate, hal-hal yang dalam dengan orang tua. Kita punya kecenderungan menutupi luka kita ke orang tua kita. Di satu titik mereka nggak ada, kita baru menyesal gitu untuk ngomongin itu. Nah di sini Tawa yang dari kecil udah ditinggalin mencoba tiba-tiba ketika dia besar bapaknya kembali datang membawa semua trauma itu, dan bagaimana Tawa menerima bapaknya lagi tuh, itu rasanya perasaan yang universal kita semua punya gitu. Kayaknya kita semua punya momen-momen di mana ini gimana sih ini kita nggak punya kayaknya in general ketika aku cerita ini semua ke teman-teman, iya cok, gue juga punya kecanggungan itu lagi sama orang tua gue, ngomong aku sayang sama kamu Pak. Itu tuh kayak sesuatu yang canggung banget ternyata, untuk bahkan memeluk, merangkul tuh ternyata bahasa mengungkapkan rasa sayang ke orang tua, dan sebaliknya orang tua ke anak tuh ternyata canggung banget ya. Dan di titik itu sih sangat yakin, dan ketika melihat ketika ngobrol sama ayahku sendiri gitu, dia udah bisa sangat vulnerable untuk ngomong papa tuh sayang sama kamu. Itu tuh kayak itu tuh bisa ya, dan itu tuh perasaan yang enak banget, dan sangat berharap semua orang bisa punya perasaan itu, dan semoga film ini menjadi pelukan hangat itu gitu. Tadi meyakinkan Bion gitu. Aku bersama Mas Aji Studio, produserku di sini dari Spasi Moving Image. Waktu itu kita juga kita membawa ide ini gitu untuk mencari rumah gitu, di mana yang paling tepat, sampai akhirnya bertemu waktu itu ngobrol sama berbagai orang di dalam Bion, berbagai pihak, dan akhirnya ngobrol sangat happy banget waktu itu ngobrol sama Mas Angga untuk pertama kalinya, dan Mas Angga tuh bisa langsung menangkap gitu. Walaupun premisnya aku menuliskan tentang Tawa, seorang stand up comedian yang berusaha menerima ayahnya meninggalkan dia gitu, karena ayahnya berusaha mengejar mimpinya sebagai pelawak TV. Mas Angga reaksi pertamanya adalah ini mah proksi kehidupan lu sama bokap lo lagi gitu. Di serial terakhirku yang aku bikin, Drama Ratu Drama, itu adalah series yang aku bikin yang juga sebenarnya bercerita tentang bagaimana hubunganku dengan ayahku gitu. Kebetulan ayahku itu sutradara sinetron, jadi kita pun berada di dunia yang sama tapi berbeda gitu. Sama dengan film ini gitu, dunia lawak ya, sama-sama di dunia lawak tapi berbeda genre gitu. Jadi aku kayak gitu sih, dan ketemu Mas Angga yang tahu betul inti dari ceritanya, bagaimana film ini sangat personal untukku, dan dia membuka pintu beneran, nggak dikasih limitasi gitu sama Bion dan Visinema di dalam prosesnya. Dan maksudnya kayak bahkan semua talent ini bener-bener aku yang pilih dari awal gitu. Jadi
very grateful dengan kepercayaannya sih gitu. Jadi tim Beyond dan Cinema. Materi stand up. Awalnya pengen nulis sendiri cuma yakin tidak bisa. Sampai akhirnya waktu itu mencari siapa ya orang yang paling tepat untuk membantu proses penulisannya, dan akhirnya orang pertama yang aku kontak adalah Dani Beller. Dani Beller ini kebetulan juga pengajar di Comika. Aku butuh seseorang yang beneran menguasai secara teknis dan secara teknis penulisan gitu, karena kan dia ngajar. Kenapa jujur? Temen lu komen banyak. Oh iya, ada. Ini ada gua dipanggil, Pak. Lu kan sebagai aktor udah beban. Nah, tapi akhirnya selain Dani Beller, akhirnya aku butuh suara perempuan gitu di balik penulisan materi tawa, dan akhirnya Aci Resti di sini juga akhirnya menulis bersama Aci Resti dan Dani Beller untuk menulis materi-materi yang dibawakan tawa. Tapi ketika kita rehearsal dan di hari syuting, akhirnya juga ada kejutan-kejutan kan di lokasi syuting, apa yang perlu kita respon, apa yang bisa kita kembangin. Nah, disinilah peran mereka. Banyak materi-materi tawa yang akhirnya dikembangin di lokasi sama abang-abang ini, ya kan? Keren banget. Walaupun akhirnya di editing nggak dipakai sih. Jadi karena banyak banget teman-teman stand up comedy juga yang terlibat, jadi enak banget sih mas. Kita punya materinya di skrip tertulis, tapi di saat yang sama ketika kita mencoba nge-take dan bawainnya, karena mereka ada onset, kita juga mencoba mengembangkan itu di sini. Oke, terima kasih. Thank you mas. Silakan. Yang itu dulu. Oh iya, ibu dulu. Iya, ibu dulu. Mau tanya nih ke para komika yang ini, apa sih bedanya dengan karakter yang dimainkan? Kan ini masuk ke karakter kita dengan yang sehari-hari itu bedanya apa gitu dengan karakter? Jadi untuk melihat perbedaannya, tentu kita jelasin dulu karakter di filmnya. Iyas tuh wibawa, dewasa dan lain-lain. Enggak. Itu yang beda jadi itu kayaknya. Pengen bagus terus. Ya perbedaannya ya itu, karena di film Iyas harus dewasa. Saya sulit juga tuh kayak iri ngelihat geng kosan. Jadi memang saya ini nggak ada di kosan bareng mereka, dan banyak scene bercandanya tuh mereka bareng-bareng sih, tuh gatel pengen ikut tapi secara peran tuh nggak di situ ya. Ya itulah namanya profesional ya. Jadi yang membedakan itu sih tentang gimana harus berperan serius, harus tenang dan hadir dengan segala solusinya. Itu benar-benar bukan saya ya, jadi itu agak sulit juga gitu. Mungkin aku tambahin lagi, aku kan teman-teman bingung, ini geng tapi kok beda gitu. Jadi geng kosannya Tawa itu sebenarnya yang lucu-lucu di film itu nanti Gilbas sama Brata sama Enzi berempat sama Tawa. Nah, si Bintang Emon itu sahabatnya terdekatnya Tawa. Jadi dia tidak ikut. Dia tinggal bareng. Iya. Tapi tiap stand up dia hadir. Betul. Pokoknya kalau di sana kayak dia Yoko gitu. Boleh Gilbas langsung masuk aja. Oh iya. Siapa ya? Kalau saya Fahri, jadi Fahri ini satu kosan sama Tawa. Di sini Fahri tuh dibikinnya sama Aco pendiam, agak socially awkward gitulah orangnya. Karena dia ya pokoknya dia anak rantauan, terus aslinya alien ya dia kalau nggak salah. Oh, jadi sci-fi. Kalau berapa animasi ya sebenarnya? Ada animasi. Masa saya animasi kayak main Jumbo dong. Cukup beda sih kalau dari karakter asli ya, karena gerakannya juga nggak boleh banyak. Pakaiannya. Baju saya dikasih Aco sungguh
Sungguh baju suasana kopi Blok M alias sangat katro baju saya. Baju dibajuin ya? Iya, baju saya katro banget. Nggak ada yang nggak katro, sumpah. Kan nggak ada ganti bajunya, tapi kok katro semua gitu. Ya jadi dibikin kayak gitu, pakai baju cuek, terus anak gunung ceritanya yang sangat tidak pernah saya lakukan itu naik gunung. Anak alam lah, pokoknya ceritanya anak alam tapi sukanya di alam. Jadi kalau sama orang tuh awkward gitulah. Jadi cukup banyak yang harus saya jaga gitu, kayak nggak boleh gerak banyak-banyak, terus ekspresi juga nggak boleh terlalu gimana, kayak gitu sih. Ya, jadi cukup beda. Kalau saya sih merasa nih karakter Fahri cukup beda dengan saya sehari-hari. Nah, menarik. Kayak animasi. Nah, animasi. Sebelumnya Kakak terima kasih banyak pertanyaannya. Ya. Saya jujur pengen juga menjawab seperti teman-teman ini. Iya. Kayak beda banget lah sama karakter aslinya. Iya. Karena kalau kita lihat tadi penjelasannya Bintang Emon, ya memang dia cowok yang green flag. Iya. Yang green flag dia. Dia cowok yang introvert. Introvert dia. Jadi sangat kontras sekali dengan pribadi aslinya. Saya itu karakternya perantauan dari Makassar. Terus mencoba stand up. Sehari-hari juga saya begitu. Jadi dokumenter. Iya, dokumenter dia. Pengen gitu kali. Oh, beda banget sama karakter saya. Ini saya action. Gitu. Jadi ya, tapi seru karena saya dari baju sama juga ya. Iya, dari baju. Dulu saya pernah begitu. Jadi ini mungkin logat sama. Nggak ada bedanya. Logat sama Makassar juga. Gitu. Jadi alhamdulillah untungnya saya diberi privilege sama Aco. Udah, kau nggak usah acting. Kamu murni dokumenter ini ditayangin Nat Geo udah nanti. Khusus kamu gitu. Tapi soalnya ketika kami reading yang saya dapat dari Aco ya program film ini ya, yang sangat ditekankan adalah proses reading dan acting coach. Betul. Itu yang betul-betul ditekankan dari awal sebelum syuting. Acting coach kami kan Mas Ciprut sama dengan acting coach sore kan? Iya. Acting coachnya sama. Jadi levelnya sama. Acting coachnya sama. Iya. Aku sempat telepon Sila, gimana kita baru kepikiran. Iya. Karena kan karakternya sama. Aku telepon Sila, gue dapet gue ngerasain apa ngerasain. Ini sebenarnya Mas Ciprut tuh pasti Tapi Sila dia nggak ngerasain gitu. di kredit hasil sore acting coach Mas Ciprut Sama. Makanya Bintang kan nelpon Dion Yoko juga. Iya. Karena dia diangkat. Dia apa? Harus ini. Berarti siap-siap aja. Habis ini kayaknya Mas Ciprut pensiun habis. Udah nggak mau lagi. Itu sih benar. Kalau saya acting coachnya berkali-kali ya. Iya, berkali-kali acting coach, sehingga itu yang memberikan ilmu baru ke saya kalau acting tuh bukan cuma dialog yang diajarkan, tapi tatapan mata itu sudah berakting. Contoh. ini lihat apa bukan Lagi dilukis. oh Itulah nggak usah. Udah cukup aja. Terima kasih Kak. Perkenalkan, saya Uki dari Paragram. Oke, ada pertanyaan untuk Mas Aco. Ini kan debut pertama, dari banyaknya genre pilihan di pasaran, lagi horor, yang laku, drama, segala macam. Kenapa ini merambahnya ke drama komedi dan ngambil lainnya tuh soal panggung stand up itu sendiri. Seolah-olah ini diangkat tertawa itu bisa jadi cara untuk bertahan hidup, kan kayak gitu ceritanya ya. Itu untuk Mas Aco. Dan untuk Bintang, Den Gilang, dan Mas Arif, kakak Arif ya. Oke, ini sebagai komika kalian tuh sering bikin orang ketawa di dunia nyata. Tapi di film ini dengan polemiknya masing-masing, apa sih hal baru yang kalian pelajari tentang acting beyond jokes? Jadi seolah-olah berkomedi tapi ada luka di situ tuh. Itu seperti apa? Menyampaikannya di film Suka Duka apa? Masa lu boleh bilang sedikit tadi pertanyaan? Oh ya, dari banyaknya pilihan genre komedi, kenapa milihnya ini? Terus yang diangkat kisah tentang?
Ya, kalau dari aku memang mulai dari film pendekku dan ya baik itu musik video atau iklan, aku selalu tertarik dengan relasi manusia gitu, terutama hubungan orang tua anak itu selalu jadi, nggak tahu ya, itu mungkin lukanya, jadi selalu nyaman bercerita tentang itu dan rasanya belum selesai, akhirnya selalu punya material tentang itu dan di film ini cukup menumpahkan itu semua sih gitu dan ya akhirnya drama komedi gitu ketika di awalnya mikir bakal jadi full komedi sih, apalagi karakternya juga udah berkomedi semua, tapi ternyata ketika nonton hasil akhirnya juga ternyata teman-teman nggak sih, ini drama banget sih gitu, jadi ya hopefully nanti meet the expectation sih. Ada yang bilang juga gue sih masih komedi banget tapi drama ya. Lumayan mix sih yang nonton gitu, jadi let's see nanti. Tapi bersama mereka seberapa yakin merasakan debut ini akan manis sebagai debut pertama? Oke, sebenarnya karena tahu dari awal cerita ini kan berputar di keluarganya Tawa gitu. Tawa, terus ibunya Mbak Marisanita, nama karakternya itu Indah, dipanggilnya Ibu Cantik. Terus ada Pak Keset / nama aslinya Pak Hasan, peran Mas Wika. Udah cukup yakin bobot dramanya cukup berat di film ini. Jadi butuh aktor yang memang aku udah percaya dan sudah nyaman dari awal. Aku udah kerja sama beberapa kali sama Mbak Marisa, Mas Wika, dan Amanda. Dan akhirnya di porsi komedinya butuh teman-teman yang bisa bermain dan aku juga sangat open dengan improvisasi dan di situ sih butuh peran teman-teman komika, apalagi karena dunianya dari awal udah tahu ada stand up comedy dan ada Lauk TV. Aku mau memang peran mereka beneran gitu. Aku pengen yang Lauk TV ya beneran main play di TV gitu. Makanya ada Mang Saswi dan Cing Abdel juga di stand up gitu. Di sini ya ada mereka karena itu juga dan ya sama Bang Brata dan Bang Gilbas, gue udah dari nonton stand up mereka gue cukup yakin untuk mereka bisa deliver perasaan dan menangkap directionku sih gitu. Kalau sama Bintang kan aku juga udah pernah kerja sama di musik video Memori Baik gitu. Makanya di situ sebenarnya mencoba bereksperimen gimana ya kalau Amanda dan Bintang digabungin. Kebetulan di film ini mereka karakter Bintang, Iyas dan Tawa tuh ada something. Nah, makanya waktu itu exercise dulu di Memori Baik. Itu boleh kasih tahu belum? Gua sama Manda nanti ada sequel. Cepet banget. Belum. Tayang dulu. Kayak gitu, jadi gitu. Acting beyond jokes tadi ya. Mang Taswi acting beyond, karena kan paling bagus nih acting. Pas kita reading paling jago ya. Oh benar. Ya kan, paling jago. Datang. Kita tipu dia, kita prank dia. Kita dulu acting beyond jokes yang kau pelajari kan sebelumnya kan ada di musik, wah di teater musikal juga ada, ya kan? Terus sekarang di filmnya Aco Tenri. Ya, apa yang kau pelajari mengenai acting beyond jokes? Ya kalau acting sih sama saja kalau belajar banyak, semuanya tentang olah tubuh, tentang bagaimana olah rasa kita, pemikiran tanpa berbicara pun kita harus bisa menceritakan itu yang diarahkan. Dan sama yang ditampilkan itu, tapi tiap materi saya ketemu apa coaching dan sebagainya itu beda-beda semuanya. Malah kalau saya lihat sih untuk adegan ini ada keluarnya cuma sedikit buat saya, buat yang lain mungkin keluarnya sedikit, tapi itu bisa berakibat banyak untuk adegan. Jadi yang pasti kalau acting sepertinya ya asik lah. Tapi maksudnya maksudnya gini, kan kamu biasanya melucu. Nah pada saat acting yang tidak melucu-lucu aja gimana? Ya saya tidak boleh melucu. Oke. Seperti tadi. Dia dapat sih.
kita harus Pemain watak susah. harus diomongin dan tidak harus diomongin, tapi kita harus bermain. Kayak tetap Aco memperhatikan itu. Ya. Saya mencoba untuk seperti ceritanya. Nah, jadi ada dengan saya dengan iya. Nah, dari senyuman sedikit aja Aco jangan pakai senyum, orang gue senyum. Dia senyum gini dan berarti saya harus kontrol muka saya terhadap buat orang lain. Saya begini tuh udah senyum padahal sedih. Nah, seperti itu. Nah, itu berarti kurang kan? Tinggal sedikit dikerutkan lagi. Oh, itu serius. Nah, seperti itu. Jadi memang akhirnya ya dari situ keluarkan untuk mencoba. Saya biasanya ketawa itu ada, tetap harus direm. Itu membuat agak sedikit ragu, tapi ya harus juga acting. Teman-teman mesti paham, syuting sama mereka tuh susah banget, tahu lo. Untung ya, aku nggak banyak adegan sama mereka. Kayaknya takutnya yang bosnya dibalikin. Ini sama mereka berdua aja dan kamu gimana mereka? Kadang-kadang saya ngomong serius itu sangkanya lucu. Mungkin aku boleh share dikit ya, karena Rifnu nggak ada di sini pakai set atau Hasan. Dia tuh pernah cerita dan ternyata aku menangkap hal yang sama. Ada sebuah adegan yang sebenarnya sangat jelek, dalam lah emosinya lumayan tinggi gitu ya, buat geng kita, tepatnya buat si bapak. Nah, posisinya itu bapak di sini, aku di depannya dia, kanan kirinya Mang Safi sama Cing Abdel. Itu aku berusaha banget, karena kan adegannya serius, emosional ya. Berusaha banget untuk aku mentransfer energi ke dia sehingga aku punya empati. Nah, aku juga merasakan dia tuh eye contact-nya sama aku. Tapi nggak pernah kita bahas tuh adegan itu. Pas kemarin kita lagi foto poster, dia cerita, gila susah banget tuh acting sama mereka yang lucu-lucu. Untung ada lo Bu, at least nyambung tuh emosinya kan. Padahal mereka nggak ketawa ya. Cuman buat seorang Rifnu Wicana aja tuh kayak aku mesti cari fokus supaya nggak ketawa gitu. Ternyata kayak gitu, saking serunya. Pas adegan itu saya hampir sudah mencatat ketiga. Referensi dari itu ya. Atau nggak masuk editing, gagal lolos dari masuk editing banget. Nggak masuk editing ya. Referensinya banyak. Ada jawab teman-teman. Oh, Next, ya. Iya sih, saya kan belum nonton film jadinya dan selama syuting juga kan nggak ngeliat semua adegan kan saya cuma ikut adegan yang ada saya nih. Dan saya sih merasa kayaknya memang film drama kayaknya ya. Sebenarnya mah film drama ini. Komedinya mah sedikit-sedikit aja di sisi-sisinya gitu. Jadi ya banyak adegan yang seriusnya yang saya perani gitu, adegan Fahrinya serius. Memang ada adegan yang santai juga yang tahu-tahu ada juga, cuman adegan seriusnya banyak, apalagi kalau udah satu frame itu sama Bang Wika, Marisa Anita, Amanda juga kan dia di tengah-tengah syuting ya kan ada yang udah diedit kasar lah sama timnya kan, ada yang udah diedit di lokasi tuh, ada yang udah dikasih lagu. Jadi kami tuh bertiga ada yang menonton ini udah jadi kata Acok, mau lihat kan Bang Rifnu Wicana dan Marisa Anita beradu acting, kita nonton. Kok kita ada di sini ngapain? Cuma banget itu actingnya dua doang, bahkan ada dialognya nggak ada. Terus ke bawah sendiri kok Acok ngajak kita ya? Pas saya nonton itu kayak, Pak Cok, ini saya udah boleh naikin di TikTok nggak? Telegram itu langsung kita kasih link kan itu bahkan editingnya belum jadi ya hitungannya editing seadanya sama ada lagunya gitu, cuma gini banget editingnya. Terus kalau saya nih satu frame sama Ibu Cantik Marisa kan saya perhatiin ya kan action gitu, wah mukanya tuh ini udah bukan Ani, bukan Marisa nih. Iya benar, udah beda. Pas kan udah dia lagi, kok bisa perasaan mukanya itu aja. Itu sama kayak gue ngeliat kalian. Oh iya. Kayak ini bukan ABG. Kalau orang ini ya, kalau saya. Makanya ada kamera. Tapi yang harus di ini ya digaris bawahi, sutradara karena dia menekankan reading dan juga acting coach, sehingga pada saat kita syuting udah kayaknya dia terlalu percaya sama acting saya atau dia terlalu tidak peduli gitu. Karena action cut, oke, udah
gitu. Biasanya kan kalau satu scene ada diulang lagi sekali lagi deh Sekali biar lagi deh, aman. cepet. Nggak ada deh. Oke, udah cut, lanjut berikutnya. Dan ada tingkatannya. Ketika dia bilang cut bukan cut, jadi cut toh. Cut toh. Nah itu oke, tapi masih bisa ditambahin lagi. Tapi kalau udah cut toh nih, udah perfect, udah dapat piala itu udah. Kalau udah mana tuh nih? Cut toh nih. Saya kayaknya cuma berapa kali. 52 kita 52. Bagus dulu. Padahal sini cuma 2. Dibilang-ulang dong. Itu banyak banget yang cuma sekali take. Benar, Udah. sampai di situ gue kayaknya udah meragukan ini dia beneran bikin film gak sih? Iya benar. Karena bener-bener semuanya diokein. Gue nonton ini apa? Siladara di YouTube-nya Bang Radit. Dia cerita pas bikin sore, aduh dia udah tag, terus dia ngerasa alisnya dia kurang. Tapi dia baru ngeh setengah hari udah lewat. Jadi ketika dia bilang ke Mas Yandi, ya udah harus dirombak lagi semuanya di tag cuma karena perkara alis. Ada saya kejadian gitu. Udah syuting masalah alis juga alias emang belibet. Wah, jadi kalimat itu memang berubah berantakan. Saya kira kan nanti dipadetin pakai shot yang lain. Udah berantakan terus kata Aco, ayo next scene. Ini kan berantakan tadi. Tapi saya diam dulu kan, kayak masih bimbang. Ini harus dikasih tahu apa enggak? Mungkin kalau enggak ketahuan kali ya. Cuma akhirnya saya memutuskan enggak, sebagai aktor profesional. Walaupun semua kru pasti bete, gue harus bilang, gue datengin ke Aco, gue bisik-bisik, Cok, gue lagi ngapain tuh? Lu lagi main game lagi apa? Pokoknya lagi di depan monitor lagi santai gitu. Oh dia lagi santai dan Cok, aduh sorry banget, gue tadi kayaknya ada yang belibet ya? Enggak, aman semuanya. Iya. Kan pada saat kau acting, Aco bilang, ayo nanti dibuang nih. Betul. Udah kamu jadi tolong ini, udah delete aja. Buang aja. Diganti ini transisi tuh. Yang TV mati itu ya. Tapi sebenarnya kenapa Joko banyak banget kita yang cuma sekali take udah. Iya, Udah dapet. Masa sebagus itu acting Wah, juga kasih juga ya. Iya masih penasaran saya Pak. Gue juga percaya. Pertama ada beberapa part yang memang udah editingnya udah jadi di kepala kita ya. Maksudnya ada beberapa shot lainnya gitu. Tapi ada juga beberapa part yang memang menurut gue kesalahan kecilnya tuh itu yang bikin scene jadi human gitu. Imperfectionnya bikin itu jadi perfect. Termasuk belibet. Kesalahan kecil. Kalau itu nggak bakal dipakai. Nah tapi Aco tuh memang instingnya jalan banget. Instingnya terus dia tahu apa yang dia mau. Jadi memang kayak syuting sama sutradara dengan debut film pertamanya yang kayaknya udah berkali-kali bikin film pertama. Ush, berkali-kali bikin film pertama lagi dong. Iya, tapi bagus itu putih. Oh iya. Gua membakatnya dari pas di SMA tuh udah kebaca. Oke nih. Udah kenal. Iya itu benar itu pengalaman sih. Kayak acting begitu. Dah, jadi berapa udah? Udah. Siapa lagi? Jack. Jack berdiri dulu, Jack nih masih Riza. Ini Riza. Mau tanya, kan ini ceritanya karakter utamanya adalah stand up komedian perempuan, dan mungkin kalau di industri stand up juga mungkin jarang sebenarnya stand up komedian perempuan itu sudah banyak ya nama-nama yang beredar, tapi kayaknya bisa selevel yang misal di Amerika juga jarang. Mungkin dari teman-teman komika sendiri ingatnya gimana gitu, ada struggle atau apa sih di teman-teman komika perempuan di industrinya sendiri, dan mungkin buat akhir kata gimana strategi biar ini efek. Wow, by the way dia kayak di Indonesia. Tapi pertanyaannya tuh menohok. Kenapa cewek? Aku coba jawab sedikit dulu kali ya Mas ya. Itu sebenarnya juga salah satu alasan kenapa Tawa itu perempuan. Dunia komedi itu sendiri entah di TV ataupun di stand up komedi aku merasa sangat maskulin. Gitu. Banyak banget cowok gitu, dan ketika ngobrol sama banyak perempuan di dalam dunianya itu sendiri, terutama Aci gitu yang ikut menulis materi stand up-nya punya struggle yang sama gitu.
tentu nggak bisa dipungkiri ada apa ya, ada effort lebih yang harus mereka keluarin juga gitu, untuk bisa lebih terdengar in a way, tapi di saat yang sama juga seiring waktu berkembang ternyata penerimaannya juga bagus gitu di komunitasnya. Mungkin ada yang dari ya. Mungkin perwakilan dari komika sama dari TV juga. Bener nggak relate-nya? Iya, apa ya? Komedi cewek. Iya. Itu pertanyaan menarik karena dari dulu juga kita sering bertanya kenapa nggak muncul, maksudnya dari dalam pun mencari apa yang bisa dilakukan untuk mendorong ekosistemnya lebih ramah untuk perempuan. Kita sambil nyari juga, makanya di beberapa festival disediain juga kan slot yang khusus memang buat perempuan gitu. Jadi dalam slot itu ada, lalu di yang umumnya pun ada gitu. Mungkin menurut saya karena industrinya baru masuk ke sini, itu karena kan industri stand up yang masuk ke Indonesia belum cukup lama lah, masih muda, masih under 15 tahun ya. Ya kalau dibandingin sama industri seni yang lain seperti menyanyi atau acting kan itu jumlah gendernya mungkin berbeda dengan stand up sekarang. Mungkin butuh waktu lebih untuk meyakinkan ke halayak penerimanya, juga untuk calon pelaku di stand up-nya bahwa ternyata penerimaannya oke juga kok, fine juga gitu. Jadi saya sih pede dan berharap kedepannya juga akan lebih banyak lagi komika dari perempuan, karena tentu yang bisa mewakili sudut pandang perempuan ya perempuan itu sendiri gitu. Nggak bisa diwakili oleh laki-laki, dan sudut pandang perempuan masih sangat kaya, masih sangat banyak yang belum digali, dan itu akan jadi hal yang sangat menarik gitu. NZ bisa sih NZ. Iya. NZ sih bisa. Sensornya tuh tajam nih. Parah. Mas Sasu ada yang mau ditambahin nggak? Kalau di duniamu. Jadi ini buat Godfather 5. Kenapa cewek kan? Kenapa jarang? Di dunia komedian. Komedian Nggak banyak, nggak sebanyak laki-laki. Ya memang agak sulit. Sekalinya kalau dari dulu juga kalau wanita itu untuk menjadi komedi itu, kalau nggak cantik sekali, ya jelek sekali, gitu aja sebenarnya. Dan itu agak sulit. Maksudnya dia harus lebih ke apa ya namanya? Supaya stand out ya. Keluarga supaya lebih banyak. Toh banyak juga akhirnya ya memang ketariknya itu oleh ya teman-teman cowoknya gitu ya, maksudnya seperti di Sri Mulat. Toh Nunu waktu itu di Sri Mulat itu nggak boleh melucu. Siapa lagi? Ya, Ibu Juju itu nggak boleh melucu. Jadi justru itu jadi agak memang dari sananya buatnya seperti itu. Jadi kalau mungkin menambahkan akhirnya timbul stigma seperti itu gitu, yang mungkin jadinya untuk generasi barunya, misalnya stand up comedy kan tentu masih baru di sini, akhirnya mungkin ruang amannya kayaknya belum terdevelop sebegitunya, yang akhirnya mungkin sebenarnya ruang-ruangnya udah bisa dijamin sama teman-teman komunitas, cuma kayaknya ada timbul stigma itu gitu. Dan apalagi kalau kita ngomongin stand up secara spesifik, beberapa kegiatannya kan itu sangat spesifik, itu ruang-ruangnya masih terbatas gitu, dan waktunya kecenderungannya di malam hari, dan banyak hal-hal kayak gitu sih. Jadi memang doanya, harapannya setelah ini tuh bisa jadi sesuatu yang lebih mass dan mungkin bisa jadi lebih ramah buat bukan semata karena industrinya ya, tapi secara society juga melihat perempuan yang melawak atau perempuan yang kan dalam komedi mungkin ada hiperbola ya berlebih-lebihan gitu. Dia perempuan yang bersikap berlebihan, mungkin di sosial dilihatnya kayak gimana padahal ya fine aja ternyata gitu. Iya, dan sebenarnya nggak ada, balik lagi di film ini kita nggak bilang yang di TV lebih buruk atau yang di stand up lebih baik. Keduanya sama punya plus minus masing-masing, dan dua-duanya punya tujuan yang mulia, dua-duanya pengen menghibur penontonnya gitu. Dan ini tuh udah tinggal siapa yang dihibur aja gitu. Dua-duanya punya resiko masing-masing. Maksudnya ada nanti dialognya spesifik, bukan salah pekerjaannya, itu mah pada akhirnya kitanya
kita percaya nggak sama ruangnya, dan ini tinggal kitanya penontonnya juga bisa dewasa nggak gitu. Semoga dengan film Suka Duka Tawa akan muncul tawa-tawa lagi. Iya. Jadi ada aci-aci resti lainnya dan segala macam. Betul. Coba jadi pengen nanya lagi namanya karena nggak ada nama. Bisa ceritain nggak gimana proses lo ngobrol sama Amanda? Karena sebelumnya lo juga ngobrol bareng dia. Amanda tuh mungkin kalau teman-teman persepsi lewat media anak yang kalem dan full of educated dan sangat sophisticated. Aslinya tuh kocak banget itu anak, sebenarnya aneh dia tuh aslinya sebenarnya, dan itu tuh dia mungkin dia lebih nyaman mengeluarkan sisi yang itu di depan orang-orang yang dia nyaman gitu. Makanya kebetulan untungnya suaminya juga senang nonton stand up komedi kan, dan aku juga senang mendorong dia, lu nonton deh stand up gitu. Kita senang nonton stand up sebelum ini terdevelop juga gitu, suka ngirim-ngirimin tontonan stand up, dan titik yang kayak aku mengencourage dia untuk stand up komedi. Mungkin aku juga tahu teman-teman udah dengar aku belum, tapi Amanda tuh sebelum ini kita syuting dia tuh open mic beberapa kali. Sampai hari ini dia akhirnya beneran ikut kelas di Comika. Sampai hari ini gitu. Jadi emang habis ini dia mau jadi komik beneran kan? Iya, kalau sebelumnya banyak komika yang masuk jadi filmmaker, sekarang filmmaker jadi komika. Kita serang balik. Selain itu kan selain stand up komedinya ada dari anak kayak anaknya juga. Benar, dan ngomongin value ayah anak, ternyata itu juga resonate sama dia gitu. Kita percaya setiap generasi punya tantangannya masing-masing gitu. Kita senior generation tentu punya problem itu gitu. Cuma nggak artinya hidup kita lebih berat dari orang tua kita. Orang tua kita punya beban juga yang berat, yang berbeda gitu. Dia harus menghidupi kita yang senior generation senior generation ini gitu, dan kita tuh kadang nggak mau berkompromi dengan itu, dan akhirnya apa sih perang-perangan ini berantem lu sama orang tua lu bukan sesuatu yang perlu lo menangin, pun lo menang buat apa gitu. Dan akhirnya ya film ini mencoba mempertemukan dua point of view itu sih, yang kadang yang tua melihat yang muda salah, sebaliknya seperti itu gitu. Dan kita punya value yang sama, jadi keduanya harus saling memaafkan dan menerima. Selain itu ada pernikahan, ada Mas Anita tadi. Betul. Kayaknya sih gimana proses menemukan mereka dan nge-share karakter mereka. Ya mungkin mulai dari NZ gitu ya. NZ sebelumnya aku udah kerja sama dengan dia di serial Drama to Drama, dia sebagai pemeran utama. Udah tahu NZ itu sebenarnya orang yang juga sangat versatile, bisa dijadiin apa aja gitu. Looknya dia alisnya diubah, dia bisa jadi karakter yang berbeda, ditambahin gigi bisa jadi Dracula. Jadi sebenarnya tuh dia bisa dijadiin apa aja gitu. Di sini dia karakternya jadi kayak bule Depok, makanya dia ngekos, nggak tahu bapaknya di mana gitu. Jadi semua tuh punya, jadi benang merah dari semua karakter adalah punya problem sama orang tuanya gitu. Itu yang memang coba dibikin align gitu. Dan NZ ya sangat kritis gitu dengan pertanyaan-pertanyaan dia tentang si karakter Adin ini gitu. Karena Adin ini jadi penjembatan Jengkos ke Tawa juga gitu. Dan kalau Mbak Marisa dan Mas Vika nggak tahu ya, mereka tuh karakter yang bisa mendeliver dramanya dengan sangat kuat, tapi yang sulit aku temukan di aktor-aktor lain mungkin comedic timingnya gitu. Mbak Marisa dan Mas Wika di sini sangat serius karakternya, tapi once kita butuh beat komedi dapat banget, effortless banget. Apalagi ketika di pairing sama mereka itu jadi kayak ini dia yang aku butuhkan gitu. Jadi pas gitu rasanya. Mungkin sebelum ada tambahan, aku boleh share satu fun fact. Jadi satu hari sebelum kita reading itu pagi-paginya tuh aku ngopi, mungkin udah di petanda ya. Aku ngopi sama Rian Jumbo sama Mas Yan Lawrence. Ada satu sore, ada satu Jumbo. Terus di pagi itu kita membahas Arif Brata. Aku belum kenal sama dia. Bahas soal Arif Brata, si Rian cerita, iya nih orang lucu banget nih. Aku denger langsung aku follow. Wah lucu banget, aku suka orang lucu. Wah lucu banget ini, aku follow nih.
besoknya di pagi kalian nanya Cok sama siapa aja ini. Hah? Ternyata sama idola aku. Nah, maksudnya mudah-mudahan energi Sore dan juga Jumbo sampai ke dalam film Suka Duka lewat Berata dan Aceh. Gitu loh guys. Sebenarnya saya tanya Bang Rian, dia bilang tolong tanya gitu dia. Ada plot twist. Oke, baiklah kalau gitu teman-teman, kita udah sejam ngobrol. Nanti kan bakal ada teaser trailer, bakal ada Awal November kita akan ada press conference trailer. Nah, Itu akan dengan lebih lengkap lah. Ada Andy, ada ada segala macam. Jadi jangan khawatir, hari ini kita lebih membahas ini backstory-nya. Kenapa film ini penting